kita. Silakan Bapak dan Ibu untuk membuat perasaan hari ini. Bagaimana dengan perasaan Bapak Ibu hari ini? Silakan Bapak Ibu tuliskan di kolom chatnya. Boleh dipilih apakah Ibu merasa happy, sad, angry, tired, shy, proud. Silakan ditulis di kolom chat. Oke, belum ada. Oke, sudah ada. Terima kasih. Ibu Rahmawati happy. Oke, Bu Ria happy. Thank you. Ya, silakan yang lainnya untuk mengisi. Ya, Bu Eni happy, Bu Harni happy. Yes, good. Very good. Oke. Happy, ya, Sarah happy. Oke, good. Ya, Pak Rizal, hello. Bu Risha happy. Oh, Bu Risa tired. I'm sorry to hear that. Oke, Pak Akib happy. Yes, good. Thank you. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian. Tadi Bu Risa, mana Bu Risa? Bu Risa kenapa? Capek banget ya? Halo Bu Risa. Bu, baru pulang dari rumah sakit, ngantar suami kontrol. Oh, ya semoga cepat sehat Bapak ya Bu ya. Ini Bu. Ibu juga semangat. Terima kasih udah join di sini ya Bu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, masih dalam bagian yang pertama yaitu memberikan semangat terlebih dahulu ya kayaknya Bu Uung ya. Biar kita nanti dapat menerima ilmu dari Bu Uung dengan cepat ya. Baik Bapak dan Ibu, di sini kita akan ice breaking dulu ya. Nah, kita coba tebak-tebak buah manggis nih ya. Bapak dan Ibu sekalian, seperti biasanya kalau kurikulum Merdeka kurikulum Merdeka ini kita akan mulai, anak-anak juga boleh diajak untuk bersama-sama. Kebetulan ini yang membuat ini adalah anak-anak kami di kelas 10 ya Bapak Ibu sekalian. Jadi anak-anak sebelum belajar itu sudah kami bagi, sudah kami minta untuk mereka menjalankan tugas. Yang pertama sekali tugasnya adalah ada yang membaca doa. Jadi tidak kita atau tidak ketua kelas. Jadi setiap pergantian itu pasti ada petugas untuk membaca doa. Kemudian ada juga anak-anak kita disuruh bertugas untuk membuat ice breaking. Nah, biar mengumpulkan apa ya, shawl kayaknya gitu ya. Atau membuka pemikiran. Nah, Bapak dan Ibu sekalian kita akan coba ya, ini yang dari anak-anak kami. Oke, sudah terlihat? Nah, di sini nanti ada kombinasi antara binatang dan buah-buahan. Ya. Nah, pertama sekali I'm going to show you picture, and then you have to guess the combination it based on the picture. Jadi berdasarkan gambar ya. And for those who want to answer, you can turn your microphone or write in the chat room. Jadi boleh ngomong langsung nih contohnya. Bapak Ibu contohnya ini ada ya ada binatang punya belalai. Nah silakan dijawab kira-kira ini binatang apa dan kombinasinya apa. Oke boleh di chat room. Oke, sebagai contoh ya. Sebagai contoh, jadi gambarnya adalah kedua, yang pertama adalah elephant dan yang berikutnya adalah butterfly. Bagaimana kita mulai? Yes. Oke, good. Oke, silakan dijawab di chat room. Bird and apple. Bird and apple, good. Yang mau jawab di chat room boleh, silakan. Oke. Oke, sudah ada yang jawab di chat room. Oke, Bu Risa say apple and bird. Good. Pak Iwan say that apple and bird. Oke. Wah, yang lain udah pengen makan apel aja ya siang-siang gini ya. Seger gitu kayaknya ngeliat perutnya si burung ya. Oke, good.
Yang lain masih belum ada kontribusi, silakan biar kita lebih bersemangat. Saya lanjutkan. Oke, kita lanjut ya. Ada Bu Hartini, thank you. Oke, benar. Jawabannya adalah bird and apple. Selanjutnya, satu lagi. Yes. What combination am I? Apa ini? Oke, silakan jawab. Lemon and Frog. Yes. Lime and frog. Good. Frog and lemon. Good. Yeah, it's okay ya. Saat ini frog and lemon. Oke. Nah, sudah kelihatan ya. Baik, sudah ada yang jawab. Terima kasih banyak yang sudah berkontribusi. Pak Iwan said that lemon and frog. Okay, good. Well, so now let's look what are they? Frog and lime or lemon, ya. Baik, satu kali lagi Bapak dan Ibu sekalian, mohon ke konsentrasinya. Ya, keren ya, seadanya ini ada di rumah kita. Wow, how nice ya. Pet in here, oke. Apa nih kira-kira? Oke, Bapak Ibu sekalian silakan. See and cute cat. Okay, what is cat and penguin? Okay, good. Yes. Pak Redisman Gultom. Thank you so much, Pak. Wow, kangen nih ketemu dengan Bapak lagi ya di sini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kita lihat ya hasilnya? Oke, terima kasih semuanya sudah berkontribusi dalam ice breaking pada siang hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, tentunya kita tidak sabar lagi ya, ingin dapat bersama-sama berbagi dan dapat bersama-sama mendapatkan ilmu yang manfaat untuk siang hari ini agar kita dapat melaksanakan kegiatan kita pembelajaran di kurikulum Merdeka ini. Baik, seperti yang sudah kita ketahui untuk yang akan memberikan materi kita, pemateri kita yaitu Ibu Ulfa, kepada yang kami hormati, kami cintai, kami sayangi, Ibu Ulfa, kami persilakan. barangkali sebelumnya Ketua MGMP dulu, Ibu. Oh gitu, baik. Baik, Pak Prapto bisa mendengar? Soalnya ada di luar nih. Siap, ya, bisa. Oke. Mem, jangan lupa Mem, saya dokumentasi Mem. Oke, sebelum Pak Prapto kita dokumentasi dulu mungkin ya. Bapak dan Ibu sekalian mohon bantuannya untuk open cam dulu agar menghasilkan foto yang cantik ya tentunya. Bapak dan Ibu mohon bantuannya untuk open cam terlebih dahulu. Silakan kami tunggu. Ada 38 partisipan. Foto nih tuh. Enggak ada nih, enggak muncul gambarnya dah sekarang. Gambar Wan buka tuh. Kok kan ada apa buka kan? Dede. Tunggu. Ada kan. Belum buka tadi. Klik aja di stop videonya Pak Afrizal. Oke, ternyata baru ini yang bisa buka. Anaknya siapa? Oke. Oke, nggak apa-apa seadanya deh, saya ambil dulu. Ya, oke, baik. Oke. Siap ya Bapak Ibu. Ada 2 slide ya. Ampun ya Allah, panasnya, Masya Allah. Slide 1. Oke. Mana tadi tadi cek? Slide 1. Sudah, Ya. Mem? Pada pergi semua. Slide 2 sudah. Terima Slide kasih. 2. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, untuk siang hari ini kami mohon kepada Bapak Suprapto sebagai Ketua MGMP Jaya 1 untuk memberikan sambutan dan arahannya. Kepada yang kami hormati Bapak Suprapto, kami persilakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nurul yang sudah memberikan waktu kepada saya.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu anggota MGMP Bahasa Inggris CS1 yang pada siang ini sudah bergabung, sudah ada 38 peserta. Alhamdulillah pada sesi pertama sudah berhasil dengan baik dan sudah kita laporkan kepada Bapak Kasih Dikmen CS1 dan Ibu MKKS dan alhamdulillah berkenan dengan baik. Mudah-mudahan pada kesempatan sesi kedua ini akan menghasilkan hasil pembelajaran yang baik dari pertemuan kita sehingga kita juga akan mendapatkan hasil berupa modul pembelajaran yang sama-sama kita akan kerjakan dan bisa bermanfaat untuk kita dalam mempersiapkan pembelajaran nantinya di semester yang akan datang. Ibu, saya mengucapkan banyak ribuan terima kasih terutama kepada pengurus dan kemudian juga saya hormati Ibu Uung Ulfa sebagai narasumber yang dengan bersemangat dan dengan sukarela dan senang hati membagikan ilmunya kepada kita. Alhamdulillah saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Nurul, Ibu Eni, dan semua anggota pengurus MGMP Bahasa Inggris yang luar biasa semangatnya di bulan puasa ini masih bersemangat untuk mengikuti dan bersemangat untuk mengelola pelatihan ini sehingga nanti mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti di hari ini mudah-mudahan dihasilkan sebuah modul pembelajaran. Namun demikian ketika kita tidak bisa menyelesaikan hari ini, masih ada satu kali pertemuan lagi ketika kita membutuhkan untuk bertemu. Namun demikian, jika dirasa sudah cukup untuk mengerjakan sendiri, mudah-mudahan minggu depan sudah ada hasilnya dan hasilnya itu kita akan laporkan baik itu berupa dokumentasi, daftar hadir, kemudian hasilnya yang kita diskusikan bersama akan disampaikan ke Ketua MKKS dan kepada Kasih Dikmen CS1. Kemudian nanti insya Allah kita juga akan usulkan sertifikat yang nanti akan diterbitkan oleh Sudin Jakarta Selatan 1. Mungkin tidak panjang lebar apa yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar, selamat berlatih, dan saling berbagi ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan bermanfaat. Dari saya cukupkan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni, saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Bu Uung untuk bisa memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Bapak Suprapto yang sudah berkesempatan ya memberikan sambutannya. Alhamdulillah sehat selalu ya Pak ya. Walaupun berada di daerah yang jauh ya, selalu sehat. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita akan lanjutkan kepada yang kita hormati ini Bu Uung selaku pemateri ya, kami persilakan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nurul yang saya hormati, Ketua MGMP Bahasa Inggris Wilayah 1 Jakarta Selatan, Bapak Ibu pengurus dan Bapak Ibu guru Bahasa Inggris se-DKI Jakarta wilayah 1 ya, bukan se-DKI tapi wilayah 1. Terima kasih atas kehadirannya. Barangkali di sini saya bukan memberikan sebagai narasumber, tapi saya hanya sekedar sharing. Ini adalah tugas yang dipaksa. Tugas yang dipaksa sebagai fasilitator karena sudah mengikuti pelatihan sebagai komite pembelajar. Seperti itu. Jadi kita hanya sharing saja apa yang pernah saya dapatkan, dan kemarin barangkali kita sudah bicara tentang capaian pembelajaran gitu ya.
Ibu-ibu, sebelum kita masuk ke materi, barangkali ada sedikit permainan yang akan saya sampaikan. Sebelumnya saya bacakan dulu pantun saya. Saya senang berpantun, Bapak Ibu. Wah, keren. Mudah-mudahan pantunnya nyambung ya. Jalan-jalan ke Tanah Abang, jangan lupa beli baju lebaran. Walau Cakep. puasa baru 2 hari menjelang, MGMP Bahasa Inggris kembali tatap tayang. Wah, semangat ya Cakep. Bapak Ibu sekalian, guru-guru bahasa Inggris semuanya. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Dengan lapar, dahaga, ya kita bisa menyelenggarakan kegiatan MGMP. Mudah-mudahan ada sedikit yang dibawa atau manfaat, walaupun mungkin semua Bapak Ibu saya yakin semuanya sudah mendapatkan informasi dari sekolah masing-masing ya, karena banyak sekali informasi yang sudah beredar dan itu bukan sekedar rumor. Kemudian pantun yang kedua, CP dalam kurikulum penggerak. Mari kita susun alur tujuan pembelajaran secara serentak. 3 kompetensi jangan sampai terlupakan dalam menyusun tujuan pembelajaran. Itu adalah kita akan menyusun alur tujuan pembelajaran yang kemarin sebetulnya sudah kita sama-sama, apakah sudah disama-sama membuat Ibu di rumah? Semuanya sudah coba membuat. Ya, Bapak dan Ibu, barangkali Apa udah yang ada di membuat. dalam capaian pembelajaran kalau Bapak Ibu masih ingat. Namun sebelumnya saya akan sedikit memberikan ice breaking barangkali supaya Bapak Ibu tidak ngantuk ya, walaupun saya juga nih sedikit lemas dari tadi deg-degan gitu. Ya, karena saya yakin di sini semuanya adalah Bapak Ibu guru yang sangat kompeten sekali gitu ya. Bapak Ibu boleh lihat saya? Boleh tunjuk jarinya, jari telunjuk ke atas. Iya. Lihat jari saya. Jari saya berputar ke kanan, ke kiri. Putar ke kanan, putar ke kiri. 2 kanan, 2 kiri. Putar ke kanan, putar ke kiri. Nah, Bapak Ibu lihat lagi tangan saya, ini jari telunjuk. Jari telunjuk ini biasanya dipakai untuk apa Bapak Ibu? Menunjuk. Oke, apakah Bapak Ibu sering melakukan kegiatan ini di dalam kelasnya? Begini biasanya. Iya, ya menunjuk murid-murid. Iya, A, B, C gitu ya. Si A, si B, si C. Mari maju ke depan sini ya. Melakukan kegiatan di depan kelas untuk memperlihatkan kemampuannya. Ya, Bapak Ibu lihat lagi jari saya semuanya. Sudah dilihat? Sudah. Lihat. Putar kiri, putar kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Bapak Ibu pegang mata. Nah. Ya, coba dilihat ada nggak yang pegang pipi seperti saya. Berarti belum berkonsentrasi, Ada Bapak nih. Ibu belum fokus. Belum fokus, ya. Sekali lagi, putar ke kiri, putar ke kanan. Anak-anak ini biasa memainkan seperti ini Bapak Ibu supaya kita meminta konsentrasi dari mereka, fokus terhadap apa yang akan kita sampaikan gitu. Putar ke kiri, putar ke kanan. Pegang mulut. Adakah yang pegang mata? Oke. Bu Yuli tuh yang pegang mata, Bu Yuli. Yang pegang mata, saya nggak kelihatan ini soalnya banyak ibu-ibu yang tutup layar, Bu, sama seperti muridnya gitu ya.
Kalau kita selama PJJ, Bapak Ibu, selalu saja anak-anak kita itu tutup layar walaupun kita sudah punya perjanjian ya supaya mereka membuka layar saat melaksanakan PJJ. pembelajaran gitu ya. Karena pertama agar kita ada kedekatan dengan murid-murid kita gitu ya. Kita bisa lihat, bayangkan Ibu Bapak Ibu 2 tahun kita nggak bisa lihat wajah mereka. Ya, cuma nama saja nampang di layar kaca gitu, di layar Zoom. Nggak pernah kita melihat mereka wajahnya secara asli. Kadang mereka mau ngempel gambar tapi gambarnya orang-orang Korea. Bintang film Korea. Ya, mudah-mudahan bukan karena Bapak Ibu tidak concern terhadap kegiatan ini, tapi mungkin mudah-mudahan bisa saling kita berbagi, bersharing ya apa yang pernah saya alami, apa yang pernah saya dapatkan selama menjadi komite pembelajar. Begitu Bapak Ibu. Kira-kira capaian pembelajaran perlu disampaikan ulang atau kita langsung ke modul ajar saja? Kemarin sepertinya prinsipnya belum disampaikan. Diulas dulu mungkin ya, Bu. Bapak Ibu, ini saya gunakan PPT yang dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan ketika saya sebagai komite pembelajar. Jadi kita semua memiliki PPT-nya untuk dipelajari. Mudah-mudahan saya menyampaikan ulang, sharing kembali kepada Bapak Ibu, bagaimana kita bisa membuat alur tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran yang sudah disediakan oleh Kemendikbud. Ya, kurikulum yang sudah disediakan. Ya. Prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Ya, menurut Kemendikbud di sana ada 7 prinsip. Belum Ya, terbuka, Bu Un, maaf. Penyusunan alur. Oh, Bu belum Un, terbuka. maaf, belum terbuka. Ya, Bu. Sudah terbuka, Ibu? Sudah, Bu. Udah kelihatan, Bu. Sudah bisa? Iya. Sudah, Bu. Ya, jadi menurut Kemendikbud, Bapak Ibu, prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran itu ada 7. 1, harus sederhana dan informatif. Ya, nanti kita jelaskan apa itu sederhana dan informatif. Menurut Bapak Ibu, sederhana itu yang seperti apa sih? Karena setiap kita mungkin akan berbeda ya dalam memberikan definisi tentang sederhana. Sederhana, informatif, jadi memberikan informatif. Artinya sederhana bisa dipahami ya apa yang kita buat alurnya. Kemudian esensial dan kontekstual. Berkesinambungan. Pengoptimalan 3 aspek kompetensi. Merdeka belajar, operasional dan aplikatif, adaptif dan refleksif. Mari kita jabarkan satu persatu ke-7 prinsip yang dimaksud oleh Kemendikbud. Prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran 1 harus sederhana dan informatif. Yaitu perumusan ATP dipahami oleh penulis sendiri maupun pengguna atau pembaca. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan istilah atau terminologi yang umum dan tidak bermakna ambigu atau tafsir ganda.
Untuk penggunaan istilah khusus, penulis dapat menyertakan penjelasan secukupnya dalam bentuk glosarium. Ya, jadi nanti ini adalah susunan dari kita membuat modul ajar. Kita pahami dulu bagaimana cara penyusunan alur tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah esensial dan kontekstual, yaitu memuat aspek pembelajaran yang sangat mendasar atau penting, yakni kompetensi konten dan hasil pembelajaran. Selain itu juga mempertimbangkan penyediaan pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan atau dunia nyata berupa aktivitas yang menantang, menyenangkan, dan bermakna. Ya, ini Ibu dalam memberikan tujuan pembelajaran, alurnya tadi harus ada 3 kompetensi yang diikuti. Ada 3 komponen yang harus diikuti. Ya, itu kompetensi, konten, dan hasil pembelajaran, atau mungkin juga bisa berupa variasi. Variasi kegiatan yang dilakukan ya di dalam tujuan pembelajarannya. Kemudian berkesinambungan antar fase dan antar tujuan pembelajaran saling terkait dan merupakan capaian secara runtut, sistematis, dan berjenjang untuk memperoleh CP yang telah ditetapkan dalam setiap mata pelajaran. Penyusunan dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Ya, karena kita belajar di fase E, Bapak Ibu, jadi kegiatan yang kita lakukan, tujuan dalam capaian pembelajaran itu kita buat secara runtun. Artinya merujuk kepada kemampuan kognitif, dari yang mudah sampai yang sulit, seperti itu. Berkesinambungan dan terus-menerus. Mengoptimalkan 3 aspek kompetensi. Pengoptimalan 3 aspek kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ya, dari ketiganya ini kalau di dalam kurikulum 2013 ini bisa dijelaskan secara terpisah di dalam KI dan KD-nya. Namun di dalam kurikulum pembelajaran Merdeka ini atau kurikulum Merdeka, pengetahuan, keterampilan, dan sikap menjadi satu di dalam capaian pembelajaran. Yang berjenjang selaras dengan tahapan kognitif, yaitu tahapan kognitif mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Jadi terakhir kita diharapkan putra-putri kita bisa menciptakan sesuatu dari pembelajaran yang kita berikan, yang kita sampaikan, dari materi ajar yang kita sampaikan. Pengoptimalan juga dilakukan pada penumbuhan kecakapan hidup, kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Nah, ini sudah biasa kita laksanakan di dalam setiap pembelajaran, mesti ada unsur tersebut, ya, karena ini adalah sebuah metode yang bisa kita gunakan di dalam setiap pembelajaran. Serta P3, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, ini acuannya adalah profil pelajar Pancasila. Jadi dikenal sebagai kurikulum Merdeka. Tujuan akhirnya adalah profil pelajar Pancasila, yaitu berisi beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kemudian unsur selanjutnya, prinsip selanjutnya adalah merdeka belajar. Prinsip utama penyusunan ATP adalah pemahaman istilah merdeka belajar. Antara lain, 1, memerdekakan siswa dalam berpikir dan bertindak pada ranah akademis dan bertanggung jawab secara moral. 2, memfasilitasi dan menginspirasi kreativitas siswa dengan mempertimbangkan keunikan individualnya, kecakapan belajar, gaya dan minat, mengoptimalkan peran dan kompetensi guru dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Barangkali ini semua sudah kita laksanakan ya Bu, dari dulu-dulu pun seginilah yang namanya kerjaan guru. Semua dari mulai CBSA, kemudian kurikulum, waktu itu ada Kurtilas, kemudian ya kurikulum 13 ya. Dan sekarang yaitu prototype ya, yang kita kenal dengan kurikulum Merdeka.
kita semua sebagai fasilitator, sebagai motivator atau penggerak bagi putra-putri kita agar mereka bisa aktif di dalam pembelajaran selama proses pembelajaran di dalam kelas. Bagaimana kita menggali potensi yang ada pada putra-putri kita, putra-putri peserta didik kita. Memerdekakan mereka, artinya mereka bebas berpendapat. Sepertinya dari dulu pun kita juga sudah yang namanya guru, memberikan kebebasan kepada anak-anak kita untuk memberikan pendapat mereka, menyampaikan jawaban secara bebas, ya, tidak terikat. Kemudian selanjutnya adalah operasional dan aplikatif. Rumusan ATP memvisualisasikan dan mendeskripsikan proses pembelajaran dan penilaian secara utuh yang dapat menjadi acuan operasional yang aplikatif untuk merancang modul ajar. Operasional dan aplikatif. Adaptif dan fleksibel, sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, dan karakteristik satuan pendidikan, serta mempertimbangkan alokasi waktu dan relevansi antar mata pelajaran serta ruang lingkup pembelajaran yakni intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Ya, di dalam kurikulum Merdeka bahasa Inggris itu ada dua jam pelajaran yang dibagi menjadi dua, yang satu kokurikuler, yang satu intrakurikuler. Itu yang kokurikuler kita sebut dengan project, itu ya, project pelajar Pancasila. Jadi ada 2 jam pelajaran, 1 tahun 52 JP, kemudian projectnya ada 18. Kemarin sudah ada itunya, sudah di yang minggu lalu ya Bu Eni, Sudah, Bu. itu sudah diberikan. Jadi kemudian 1 tahun menjadi 72 JP. Ya, hanya dipisahkan antara intra dan ko. Gitu. Yang ko berupa proyeknya 18 itu dibagi 2, kemudian 52 dibagi 2. Itu dibagi 2 artinya semester ganjil dan semester genap. Nah, ini menurut bahasa Inggris wajib, tidak ada wajib, tidak ada peminatan sekarang. Jadi kita mengajar 2 jam pelajaran ditambah 1 jam project. Gitu, ditambah 1 jam project. Kalau di sekolah kami itu 1 jam project dilaksanakan setiap hari Jumat. Jadi kami mengajar meskipun 1 jam, tapi kami pemberian materinya itu dari pagi sampai jam pulang sekolah. Jadi dari pagi sampai jam 10.20 itu kami melaksanakan project, gitu ya. Yang hitungannya adalah 1 jam. Jadi di dalam Dapodik kita bahasa Inggris kelas 10 khususnya mengajar 3 jam belajaran. Nah, Bapak Ibu, ini hal yang perlu diingat, perumusan dan penyusunan alur dan tujuan pembelajaran berfungsi mengarahkan guru dalam merencanakan, mengimplementasi dan mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan sehingga capaian pembelajaran diperoleh secara sistematis, konsisten, terarah, dan terukur. Penggunaan kata kerja operasional dalam rumusan tujuan pembelajaran memfasilitasi guru dalam mengidentifikasi indikator atau kegiatan aktivitas pembelajaran yang tentunya sangat terkait dengan pemilihan materi. Jadi jenis evaluasi pembelajaran baik formatif maupun sumatif, gitu ya. Kalau zaman kurikulum 2013, meskipun kita bisa melaksanakan tes diagnostik, namun jarang sekali melaksanakannya ya. Namun ya, kalau untuk kurikulum sekarang ini kelas 10, yang mengajar kelas 10 itu berkewajiban membuat tes diagnostik ya di awal sebelum memasuki pembelajaran ya. Karena tujuannya adalah untuk mengenal dan memetakan. Itu memetakan mana anak yang sudah paham, mana yang belum paham, mana yang setengah paham.
gitu. Jadi kami membuat sebelum pembelajaran dimulai itu selalu melaksanakan tes diagnostik terlebih dahulu. Bisa berupa kognitif, tesnya berupa materi yang kita akan ajarkan, atau juga berupa non-kognitif, ya kondisi dan keadaan siswanya. Terkait karena selama ini kita masih PJJ, jadi kondisi dan keadaan siswa dan orang tua siswa terkait kegiatan selama PJJ berlangsung. Prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Kita lari ke prosedur. Di sini ada langkahnya. Yaitu apa yang pertama kali kita lakukan yaitu menganalisa CP yang memuat materi dan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi kita mengenal fase-fase di dalam capaian pembelajaran. Ada 6 fase di dalam CP, yaitu fase A untuk kelas 1 dan 2, fase B untuk kelas 3 dan 4 SD, fase C untuk kelas 5 dan 6 SD, fase D untuk kelas 7, 8, dan 9. Sedangkan untuk kelas 10, kita berada di fase E. Kita memberikan atau menggunakan capaian pembelajaran di fase E untuk kelas 10. Dan fase F untuk kelas 11 dan 12. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi kompetensi di akhir fase dan kompetensi sebelumnya yang perlu dikuasai peserta didik sebelum mencapai kompetensi di akhir fase. Ya, tadi kita bisa memetakan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah membuat diagnostik tes, ya kita bisa memetakan mana anak-anak yang sudah memahami betul materi-materi yang akan disampaikan, mana yang belum mengenal materi yang akan disampaikan, gitu ya. Mana yang belum mengenal sama sekali, belum tahu dan belum pernah mendapatkan. Ya, namun sepertinya kalau yang namanya bahasa Inggris itu dari SMP ke SMA itu bersambung gitu. Semua materinya sama. Ya, mereka mengenal rekor, mereka mengenal naratif, mereka mengenal deskriptif gitu ya. Mungkin yang menganalisa itu berada di fase E, yaitu exposition, mungkin kemudian analytical, kemudian discussion, itu kita pelajari di SMA lebih mendetail lagi. Kemudian yang ketiga, melakukan analisis setiap elemen dan atau sub elemen profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan mata pelajaran dan capaian pembelajaran pada fase tersebut. Yang tadi sudah kita sebutkan ada 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, kalau dulu di kurikulum 2013 kita kenal dengan KI, ya KI 1, 2. Yaitu spiritual dan sosial, gitu ya. Di sini beriman, bertakwa pada Tuhan. Bergotong royong, ini dimensi sosialnya. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian bernalar kritis dan kreatif. Ini sebetulnya sudah ada di dalam kurikulum yang sebelumnya. Ini hanya dikuatkan, ya, ditambahkan, ya, untuk dimasukkan ke dalam capaian tujuan alur pembelajaran yang namanya profil pelajar Pancasila. Tujuan akhirnya ini, yaitu kita mengharapkan bahwa siswa-siswi kita mempunyai karakter, ya, mereka beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dari pembelajaran yang kita berikan, kita mengharapkan tujuan akhirnya adalah putra-putri kita mempunyai karakter itu. Mempunyai karakter mandiri, bisa bergotong royong, mempunyai wawasan global,
gitu ya. Jadi tidak hanya wawasan secara nasional, tapi juga mungkin secara internasional. Bernalar kritis dan berkreatif. Ya, ini yang sangat penting di dalam proses pembelajaran. Kita bentuk putra-putri kita dengan materi-materi yang akan kita berikan, kita sampaikan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan, ya, sehingga mereka bisa berkembang dan sesuai dengan harapan. Kemudian yang keempat, berdasarkan identifikasi kompetensi inti di akhir fase, rumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai, pemahaman bermakna yang akan dipahami, dan variasi keterampilan berpikir apa yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Itu tadi. Jadi tujuan itu harus ada 3 rumusan tujuan. Setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, susun tujuan pembelajaran secara linier sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Jadi Bapak Ibu, ada beberapa macam contoh, banyak sekali modul ajar yang sudah diberikan, baik itu dari Bapak Ibu yang memang tugasnya membuat itu untuk pendidikan, untuk kurikulum, ya. Namun untuk Merdeka Belajar ini, Merdeka Kurikulum ini, kita diperbolehkan, bahkan diwajibkan untuk membuatnya sendiri. Jadi capaian pembelajaran, modul ajar kita buat, capaian pelajaran sudah ada. Alur tujuan pembelajaran kita harus membuatnya sendiri dari capaian pembelajaran yang sudah disediakan oleh pemerintah. Kemudian dijadikan sebagai modul ajar. Yang keenam, tentukan lingkup materi utama. Setiap tujuan pembelajaran dapat memiliki lebih dari 1 lingkup materi dan materi utama. Ya. Misalnya kalau di dalam bahasa Inggris itu misalnya ada materi deskriptif. Itu materi utamanya di reading text, deskriptif. Genre-nya deskriptif. Nah, kemudian dalam memberikan materi deskriptif tentu ada materi submateri yang melingkupinya. Gitu. Bagaimana kita membuat deskriptif teks? Kalimat apa yang kita pakai untuk membuat kalimat deskriptif? Seperti itu ya. Jadi bisa kita masukkan misalnya language feature-nya, language function-nya di dalam memberikan materi utama, ya. Juga bisa kita berikan materi-materi subnya yang melingkupi materi itu. Atau misalnya kita mengajarkan recount, teksnya teks recount, teks utamanya adalah mengajarkan recount. Di dalam recount itu ada submateri tertentu yang perlu akan kita berikan. Kalau kita bicara recount, kita bicara tentang kalimat past. Ya, berarti kita juga bisa memberikan kalimat past tense. Seperti itu mungkin ya. Kemudian yang ketujuh, berdasarkan perumusan TP, tentukan jumlah jam pelajaran yang diperlukan. Contoh, TP untuk mencapai suatu kompetensi pengetahuan 120 menit, keterampilan 480 menit, dan sikap 120 menit. Nah, ini penjabarannya mungkin saya agak kurang paham, namun yang jelas kita mengajar di dalam kelas fase E, yaitu sebanyak 3 jam pelajaran. 2 jam untuk yang wajibnya dan 1 jam untuk project, kegiatan project. Gitu. Di dalam kegiatan project ini anak-anak bisa melaksanakan kegiatan ilmiah. Gitu ya. Kegiatan ilmiah apa yang bisa mereka, kreativitas apa yang akan mereka buat. Ya, kitalah yang menjadi motivatornya. Itu untuk alur tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Barangkali penjelasan saya masih kurang jelas. Kita diskusi saja barangkali Bapak Ibu. Silakan mungkin yang ada pendapat atau ada pengalaman gitu dalam membuat alur tujuan pembelajaran. Disilahkan Bapak Ibu untuk berbicara. Boleh bertanya, Bu?
Kalau bisa saya jawab insya Allah Bapak Ibu. Makasih Bu Uung. Perkenalkan saya Ria dari SMA Muhammadiyah 18. Di sini ada 2 pertanyaan Ibu dari saya. Yang pertama tentang tes diagnostik yang di awal sebelum pembelajaran. Apakah tes tersebut itu kita laksanakan setiap pertemuan di awal pembelajaran? Itu yang pertama. Dan yang kedua untuk yang pembelajaran di kelas 10 bahasa Inggris itu ada 3 jam, 2 jam untuk pembelajaran dan 1 jam di proyeknya. Berarti itu setiap minggu kita laksanakan 3 jam pelajaran gitu ya maksudnya Bu Uung? Iya, betul. Yang tes diagnostiknya tadi gimana Ibu? Iya. Baik Ibu, saya coba untuk menjawab. Bu Nurul, bagaimana? Apa langsung saja ya? Takutnya lupa. Ya, silakan Ibu. Ya, mungkin langsung saya jawab. Oke, barangkali ini yang sudah saya lakukan ya Ibu, sudah kami lakukan di sekolah, bahwa tes diagnostik itu tidak harus setiap materi kita melakukan tes diagnostik. Ya, tes diagnostik biasanya dilakukan di awal sebelum pembelajaran. Yang tadi mana yang akan Ibu ketahui dari murid-murid Ibu? Ya, kalau seandainya Ibu ingin mengetahui seberapa besar mereka paham tentang materi ajar yang akan kita ajarkan, Ibu bisa membuat teks diagnostik terkait materi itu. Gitu. Apakah mereka sudah paham, sudah tahu, belum tahu sama sekali gitu ya, atau mereka tahu setengah-setengah gitu ya. Kita bisa rancang pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi ajar, kemampuan anak, kognitif. Atau juga kita bisa tes diagnostik ingin mengetahui kondisi keadaan anak, misalnya bagaimana cara mereka belajar, mereka tuh senangnya belajar dengan cara apa gitu, itu bisa juga kita buat tes diagnostiknya seperti itu. Jadi tidak selalu harus setiap kali kita melakukan materi ajar kita melakukan tes diagnostik. Oke, jadi kembalikan kepada gurunya masing-masing. Apa yang mau Ibu Bapak ketahui? Apa yang mau Ibu ketahui dari putra-putri Bapak Ibu sekalian? Itu Ibu. Berarti ini sama saja dengan kategori pretest seperti itu kah Bu Uung? Ya, kalau pretest mungkin itu dalam bentuk tes ya Bu. Ya, kalau kognitif tidak selalu harus diagnostik itu tidak selalu dengan tes. Gitu. Kita boleh juga mengetahui pengetahuan secara pengetahuan. Jadi tidak selalu harus tes bentuknya. Gitu Ibu. Kalau pretest awal misalnya kalau Ibu mau mengadakan pembelajaran, mengadakan pretest berarti itu tes awal. Tes awal anak sudah mengetahui belum nih materi ini gitu. Ya kan Ibu. Nanti kalau sudah pembelajaran anak-anak sudah menguasai gitu. Nah, kita mengadakan post test gitu. Nilai pretest dengan post testnya beda apa sama gitu. Diagnostik itu tidak selalu berbentuk tes. Begitu Ibu. Jawaban saya. Mudah-mudahan yang lain bisa memberikan jawaban yang lain, barangkali yang sudah punya pengalaman juga seperti Ibu Nurul yang sama-sama sekolah pembelajar. Ya, seperti yang disampaikan Ibu Uung ya. Kalau perbedaan dari tes diagnostik itu apa dengan tes pretest gitu ya. Kalau pretest itu biasanya memang untuk setiap pembelajaran itu kita awali dengan pretest untuk mengetahui dan diketahui nanti setelah post testnya. Jadi dia ada 2 poin ya. Nah, tapi kalau diagnostik ini kita ingin memetakan anak-anak kita. Misalnya kita belajar di kan ada materi kita itu di situ di CP kita ada 6 ya Bu, kalau nggak salah materi ajar kita di CP itu kalau kelas 10 itu semester yang pertama itu kita mau mulai dari naratif misalnya, naratif. Nah, kita ingin tahu nih anak-anak untuk naratif ini sudah sampai mana ilmunya tentang itu. Maka kita berikan tes diagnostik yang sifatnya pengetahuan. Jadi sifatnya pengetahuan itu ketika anak-anak itu sudah dapat hasilnya, kan kita bisa memetakan, menjadikan mereka kelompok-kelompok belajar. Jadi misalnya si A, si B, si C itu nilainya tinggi, misalnya nilainya 10.
ke si C, si D, si D, si E, si F itu nilainya 84 bisa 80 gitu, sekitar 80-an. Maka dia dikategorikan ini yang sudah mampu banget, ini yang masih perlu kita pelajari, dan ada yang bawah sekali atau low. Nah, ini yang nanti pada saat kita memberikan pembelajaran itu mereka spesifik, Bu. Jadi tidak sama gitu. Walaupun nanti pembelajarannya naratif, mungkin naratifnya yang level rendah gitu. Jadi diberikan seperti itu kalau tes diagnostik pengetahuan. Kalau tadi ada lagi tes diagnostik yang disampaikan oleh Ibu, kita hanya ingin tahu anak ini kondisinya sekarang seperti apa gitu. Tes diagnostik yang hanya ingin mengetahui kemampuan keseimbangan dia pada saat pertemuan. Jadi kalau yang dibilang pretest atau post-test itu berbeda. Jadi tujuannya yang berbeda nantinya. Demikian mungkin dari saya ya. Berarti include di placement test ya kalau seperti itu ya, pemetaan ya Ibu Nurul, placement test. Pemetaan untuk nanti kita mengajarkan mereka, nanti kita mau pakai materi yang mana nih. Walaupun sama kan mereka berbeda, misalnya kita mau yang tinggi nih, kelasnya tinggi, kalau naratif itu mungkin di materi yang sejarah ya misalnya ya, sejarah nih. Tapi kalau yang di bawah nanti mungkin materinya fable, mungkin gitu-gitu. Jadi kita klasifikasikan seperti itu. Yang saya dapatkan kayak gitu ya, Bu. Mudah-mudahan benar nih. Makasih, Bu. Sama-sama Ibu Nurul, terima kasih. Aku menambahkan boleh, Bu? Iya, silakan Bapak. Iya, kalau sepengetahuan saya, kalau namanya itu kan hanya satu materi ya barangkali ya. Tapi kalau tes diagnostik itu tidak hanya satu materi. Kurang begitu terdengar Pak Prapto, barangkali dicopot. Oke. Tes. Ya, untuk tes diagnostik itu biasanya kan tidak hanya satu materi. Misalkan ada berapa soal untuk kelas 10, ada berapa soal untuk kelas 11, ada berapa soal untuk kelas 12. Itu kalau yang kita diagnostikkan kelas 12. Tapi kalau kita mengajarnya itu di kelas 10, mau tidak mau kita membawakan soal yang dari SMP barangkali ya. Tes dasar dari SMP itu mengenai materi misalnya naratif, itu kelas 10, kelas 11, kelas awal ya, kelas 9-nya, 8. kelas 10-nya, 8, 9 gitu ya. 9. Berapa persentase. Ada persentasenya sehingga kita bisa mengetahui pengetahuan anak itu secara lebih luas, secara lebih umum. Betul yang disampaikan tadi adalah pemetaan. Jadi kalau kita pretest kan hanya terkait dengan materi atau KD yang kita pilih itu saja. Itu saja bedanya barangkali yang saya tangkap. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Prapto. Ada yang lain Bapak Ibu? Bu Nurul, Bu Uung boleh bertanya? Oh, iya, terkait Ibu dengan Chandra. Ibu pertanyaan tadi dari Ibu siapa tadi SMA Muhammadiyah. Nah, jadi kita masih bingung, masih ini juga mengenai tes diagnostik ya. Mindset saya sih tes diagnostik itu hanya sekali ketika pertama, tetapi rupanya apakah kalau misalkan kita setiap materi itu berarti kan sama seperti pretest. Kalau misalkan sekarang kan pindahnya adalah kita nanti ada naratif, kemudian ada recount dan satu deskriptif. Itu kan jatuhnya seperti KD gitu ya. Nah, apakah diagnostik ini juga kami masih bingung juga ya ketika ada juga kemarin pelatihan itu kami bingung apakah diagnostik itu hanya sekali, kemudian pemetaan untuk apa? Apakah pemetaan itu untuk KD? Kalau untuk pemetaan untuk KD berarti dia ada seperti pretest. Tapi kalau hanya sekali berarti untuk menempatkan mungkin kalau ini belajarnya waktu kami dapat itu ada untuk melompokkan siswa menjadi 3 bagian, yaitu siswa yang perlu perhatian khusus, kemudian yang umum dengan yang nanti akan bisa diberikan pengayaan, artinya berada di atas gitu. Itu kalau saya pikir mungkin hanya sekali diagnostik dengan kalau kelas 10 ini ada dari SMP. Nah, ini mungkin yang harus kita ada kesepakatan begitu. Kemudian yang kedua, apakah kita kalau proyek kita itu apakah bergabung dengan mata pelajaran lain ataukah kita mata pelajaran kita khusus, sementara yang saya dapatkan kan kita bergabung. Nah itu dengan berapa sih? Kalau nggak salah dalam 1 tahun itu 3 ya. Nah ini yang perlu mungkin, jadi apa sih gunanya diagnostik? Apakah berhubungan juga dengan proyek? Kemudian diagnostik ini kan
Kalau misalkan per materi naratif itu seperti pretest berarti beberapa kali seperti pertanyaan dengan Bu Ria, ataukah hanya sekali sehingga kita langsung petakan siswa dengan 3 bagian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Uung. Tadi pertanyaannya sebenarnya sudah terjawab ya, tapi mungkin lebih diperjelas lagi. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaannya tentang proyek. Silakan, Bu Uung. Iya, baik Ibu Chandra. Saya betul lah kata Ibu tadi bahwa yang namanya kalau kami di SMA gitu ya melakukan teks diagnostik setiap awal tahun. Gitu. Jadi seluruh materi yang akan diajarkan di semester genap misalnya, kemudian semester ganjil seperti itu ya yang ada di dalam capaian pembelajaran. Boleh Bapak Ibu, untuk tadi kata Bu Nurul adalah pemetaan ya. Nah, kalaupun Bapak Ibu ingin membuat tes tadi diagnostik untuk per mata pelajaran, untuk per materi, nah itu tadi bisa juga sih gitu Bapak Ibu yang rajin banget gitu ingin membuat tes diagnostik setiap kali materi akan dimulai gitu untuk mengetahui ya kira-kira seberapa besar sih anak paham tentang naratif gitu atau tentang recount atau tentang deskriptif seperti itu bisa juga Ibu ya. Jadi kalau pretest kan berupa tes itu beda jadinya ya. Kalau pretest itu berupa tes bisa dilaksanakan di awal sebelum pembelajaran materi dimulai gitu. Nah, tes diagnostik itu untuk memetakan bagaimana cara ibu mengajarkan materi tertentu kepada putra-putrinya. Jadi memetakan tadi. Oh, ini yang udah tahu banget gitu di level atas gitu. Kemudian yang setengah yang tidak tahu sedikit-sedikit gitu ya. Mungkin itu di level tengah. Nah, yang belum tahu sama sekali misalnya di level bawah gitu ya. Untuk pemetaan itu ya sehingga kita nanti bisa memberikan materi ajarnya atau kegiatannya berbeda untuk kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Kalau kita memetakan dan mengelompokkan putra-putri kita seperti itu. Bisa, Ibu Chandra. Ya, namun yang kami lakukan adalah kami melakukannya setiap awal tahun. Jadi setiap kali memasuki semester baru. Misalnya semester ganjil kemarin kami membuat tes diagnostik gitu. Tes diagnostik ini bisa berupa kognitif, bisa juga berupa non kognitif gitu ya. Jadi ada yang kognitif berkaitan dengan materi yang akan kita ajarkan atau berupa non kognitif. Ya, non kognitif itu bisa kondisi gitu ya, bisa bicara tentang cara belajar ya atau kondisi anak seperti apa ya, kemampuan anak seperti apa yang ingin kita ketahui di dalam sikapnya, sikap anak seperti apa, keterampilan yang sudah anak kuasai itu seperti apa, bisa seperti itu. Non kognitif. Jadi ada dua. Tes diagnostik ada dua, bisa kognitif, bisa juga non kognitif. Itu tadi. Ibu Chandra menjawab ya. Kemudian yang kedua barangkali profil pelajar Pancasila project berkaitan dengan project ini memang kita diberikan waktu hanya 1 jam pelajarannya, tertulisnya adalah 1 jam. Gitu ya Bu. Kemudian ada beberapa tema yang akan diberikan. Gitu. Ada terkait 7 tema yang kita ambil ya dibagi 2 ya, dua kali maksudnya 2 tahun karena ada 72 jam. 1 tahun dibagi menjadi 2 semester. Ya 18 jam itu dibagi 2 jadi 99. Nah, kami sudah melaksanakan proyek seperti ini barangkali ada contoh boleh ya? Boleh Bu, contohnya dengan yang TP juga sekalian.
Jadi kalau yang namanya project itu adalah kita dibagi apa namanya, bergabung ya, bergabung bidang studi gitu ya. Namun kita tidak menamakan bahwa ini dari bidang studi tertentu. Tapi inilah yang kita capai adalah profil pelajar Pancasila. Ini yang sudah kami buat di dalam petunjuk proyek penguatan profil Pancasila. Ini tema proyek dan hasil produk. Nah, ini yang awal kemarin adalah tema yang diambil Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ada dua tema, tema A dan tema B. Yang kedua adalah suara demokrasi. Bu, maaf, belum terbuka itu screen-nya. Screen-nya belum terbuka, Bu. Ya. Oh iya, maaf. Sudah, Ibu? Belum. Maaf, saya ngoceh aja ya, nggak kedengar. Iya. Belum kelihatan. Belum. Nah, ini adalah tema proyek dan belum hasil kelihatan. produk. Belum terbuka, Bu. Sudah terlihat, Bu? Ya, sudah, Bu. Silakan. Ya, ini kemarin yang kami laksanakan terkait proyek. Jadi ada dua tema yang kami laksanakan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan Suara Demokrasi. Ini adalah gabungan dari berbagai bidang studi, ya. Tetapi mereka tidak mewakili bidang studinya. Nah, ini adalah kita mewakili proyek atau produk. Nanti kita adalah pembimbing yang akan membimbing putra-putri kita bagaimana membuat karya tulis, karya ilmiah, kemudian bagaimana membuat produk ya dari tema yang ada gitu ya. Jadi ini kita semua sebagai pembimbingnya. Ini dibagi menjadi dua tema, yang satu Suara Demokrasi, yang satu Bhinneka Tunggal Ika. Kira-kira judul apa yang akan mereka ambil untuk tema Bhinneka Tunggal Ika? Itu banyak sekali anak-anak, mereka sangat kreatif ya. Jadi kami ketemu seminggu sekali di hari Jumat, itu pembimbingan. Jadi setiap guru di sini adalah sebagai pembimbingnya, itu membimbing satu ruangan khusus untuk 4 kelompok. Nah, jadi setiap guru membimbing 4 kelompok, 4 sampai 5 kelompok. Nah, ini kita membimbing, kalau misalnya saya di sini membimbing kelas 10A di kelompok 6. Jadi satu kelas ini dibagi 9 kelompok. Satu kelas dibagi 9 kelompok, ya masing-masing kelompok 4 orang. Gitu ya, 4 orang siswa. Nah, mereka nanti dibimbing oleh guru-guru yang ada di sini. Jadi pembimbingan setiap Jumat, yaitu dimulai dari jam 7 sampai dengan jam 10.12. Kita melaksanakan kegiatannya yaitu mensosialisasikan, kemudian pembimbingan proposal. Jadi mereka nanti membuat proposal karya ilmiah dari judul yang mereka buat. Gitu. Kita membimbing. Kemudian presentasi proposal, ya layaknya kita membuat skripsi lah gitu ya. Kita nanti dibimbing, kemudian anak-anak mempresentasikan hasil dari karya tulisnya pada akhir ujiannya. Gitu. Jadi ini dilakukan kemarin sudah dibagi menjadi 2, sekarang menjadi 2 lagi, 2 tema lagi. Yang awal 3 tema, jadi ada 7 tema, Bapak Ibu. Ada 7 tema yang sudah dilakukan, masing-masing anak setiap kali semester itu hanya satu tema gitu yang mereka inikan. Ternyata anak-anak sangat kreatif, Bapak Ibu, sangat kreatif. Ya, ini kita juga membimbing dalam segi penulisannya, semua dibimbing ya, mereka mengembangkan
Gitu. Mereka mengembangkan secara kelompok. Dan nanti ini adalah kelompok belajarnya, kelompok proyeknya. Ya, setiap kelas ada 4 orang. Setiap kelompok 4 orang, setiap kelas ada 9 kelompok. Gitu. Jadi di akhir semester mereka kalau kemarin 1 semester ya, karena awal-awal banget kita bikin sendiri, semuanya buat sendiri, pembimbingan itu sendiri, program kita bikin sendiri, gitu ya. Kita mencari sampai setiap malam kita ketemu, tiap malam kita ketemu hanya untuk bicara masalah proyek ini. Tapi alhamdulillah hasilnya luar biasa ya dari anak-anak kita ini. Mereka ya kalau kita dulu bisa bicara ketika sudah kuliah gitu kan, maksudnya kita ujian skripsi gitu. Tapi sekarang mereka sudah bisa melaksanakan ujian proyek gitu ya, mereka pembuatan karya ilmiah, kemudian kita sebagai penguji gitu ya, mereka presentasi, itu luar biasa. Kemudian tidak terduga gitu produk apa yang mereka hasilkan, mereka sangat-sangat kreatif gitu. Jadi memang itulah yang diperlukan, fasilitasi. Kita memfasilitasi kegiatan, kita memfasilitasi semua yang diperlukan oleh anak-anak kita dan mereka akan berkembang dengan sendirinya gitu ya. Fasilitas yang kita berikan mereka gunakan dengan sebaik-baiknya. Walaupun mungkin kita cuma ketemu lewat Zoom meeting gitu kan, belum PPTM kan baru saja 50% gitu. Walaupun kemarin sudah melaksanakan 100%. Tetapi untuk presentasi ini kita secara luring. Jadi secara luring sudah 2 kali melaksanakan tesnya, ujian proyeknya, dan nanti akan masuk proyek ketiga, yaitu kewirausahaan gitu ya. Kewirausahaan yang nanti untuk semester bulan Mei nanti mereka sudah melaksanakan ujian prakteknya. Begitu barangkali. Jadi ini dipisahkan Bu dari kegiatan kurikuler intrakurikuler gitu ya. Ini adalah masuk dari kegiatan kokurikulernya gitu ya. Jadi tersendiri. Jadi tidak digabung. Dan rapotnya pun tersendiri gitu. Mereka tidak setiap semester ada, tapi di akhir tahun mereka baru menerima hasil dari proyeknya ini gitu dalam bentuk raport. Seperti itu Bu, ini Bu Chandra. Dan kita juga punya proyek ya, setiap pembelajaran materi ajar kan ada proyeknya gitu kan. Kita bagaimana anak-anak bisa berkreasi untuk mencipta gitu ya, untuk melakukan kegiatan berbahasa gitu agar bahasa mereka berkembang. Itu kita fasilitasi dengan kegiatan-kegiatan yang kita sebut proyek juga gitu. Jadi proyek sendiri untuk materi pelajaran beda dengan proyek profil pelajar Pancasila. Nah, ini khusus untuk materi pelajaran. Kalau dulu kita kenal sebagai praktek Ibu. Baik, Atau Ibu Uung. keterampilan. Iya. Baik, Ibu Uung. Mungkin Ibu Chandra sudah bisa memahami karena proyek profil Pancasila ini nanti mungkin di luar ini ya Bu. Nanti bagian bahasan modul kita nanti terlewatkan. Jadi jadi saya Bu Uung. iya. Baik. Baik, terima kasih juga untuk Bu Chandra yang sudah bertanya. Mungkin nanti Bu Ulfa, Bu Uung, saya minta waktunya karena kita kan ada waktu untuk di BOR ya, breakout room untuk mencoba untuk membuat karya kita sendiri ini tentang modul ajar. Jadi waktu kita masih ada 30 menit lagi untuk pekerjaan itu, apakah bisa Bu? Iya. Terkait modul ajar barangkali tadi sudah di-share minggu yang lalu sudah saya sampaikan beberapa produk dari modul kita gitu ya. Kita bisa membuat secara mandiri sendiri gitu ya, per individu juga bisa gitu ya, atau kita bisa membuat secara kelompok gitu Bapak Ibu.
Jadi karena di sini kita bertemu, alhamdulillah bertemu dengan sesama guru bahasa Inggris, barangkali akan lebih memudahkan kita kalau berkolaborasi, gitu ya. Mungkin banyak pemikiran, banyak pendapat, banyak kreativitas ibu bapak yang belum tersampaikan, barangkali bisa kita gabungkan menjadi satu, menjadi sebuah modul ajar yang barangkali bisa kita gunakan secara bersama. Ya, namun secara pribadi kita di sekolah sudah membuat sendiri, gitu ya. Kita masing-masing guru membuat sendiri, Bapak Ibu, walaupun mungkin tidak sempurna, tidak bagus, gitu ya. Tapi kita sebisanya untuk membuat, itu bagaimana memberikan modul ajar yang kita sudah buat kepada putra-putri kita, gitu ya. Karena itu wajib hukumnya. Hukumnya wajib bagi guru kelas 10 membuat modul ajar. Jadi setiap perangkat ajar kita itu harus ada modul ajarnya, gitu ya. Sama seperti kita di kurikulum lama kita membuat RPP, gitu ya, harus disertakan RPP-nya, gitu, termasuk dari perangkat ajar. Nah, modul ajar itu RPP itu ada masuk ke dalam modul ajar, gitu. Nah, kalau di dalam modul ada lebihnya adalah kita memasukkan kegiatan LKPD, ya, lembar kerja siswa, ya, dimasukkan, kegiatannya juga dimasukkan di dalam modul ajar itu, ya, kegiatan 1, 2, 3, kira-kira berapa jam kita akan memberikan terkait materi tertentu, ya, dan kebetulan di sini ada 6 materi ya Bapak Ibu, ditambah 2 ya barangkali ya Bu Nurul. Ya, boleh bisa 2, untuk grammar ya. untuk language function-nya ya. Language function-nya terkait hortatory yaitu giving opinion kalau tidak salah. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu disilakan untuk menuangkannya di dalam ini membuat modul ajarnya ya. Mungkin dimulainya Bu dari capaian pembelajaran itu. Iya. Jadi Bapak Ibu, pertama kali untuk membuat modul ajar kita harus mengenal capaian pembelajaran dulu, ya, Bapak Ibu. Karena dari capaian pembelajaran ini nanti kita membuat ATP, membuat tujuan pembelajaran, dan materinya ada pada capaian pembelajaran. Itu Bapak Ibu. Nah, ini capaian pembelajaran kita, yaitu kita cari di fase E. Mana ya fase E? Udah kelewat belum? Belum kebuka, Bu. Ibu belum kebuka CP-nya, Bu? Belum kebuka CP-nya. Maklum ya Bapak Ibu, saya agak grogi nih karena saya bukan yang berkeahlian banget. Tenang aja Bu, semua teman-teman juga udah paham. Mohon dimaklumi kalau agak salah-salah. Kita perbaiki nanti. Halo. Halo. Ya. Lanjut. Iya Bapak. Mohon izin menyampaikan, kita fokusnya kan hari ini kita akan membuat modul ajar ya. Betul, ya Pak, siap. Langsung saja, seperti apa kira-kira yang akan dibuat oleh teman-teman kita, sehingga kita punya frame yang akan kita buat itu, dan kita mungkin bisa langsung bagi kelompok, agar nanti bisa fokus dengan apa yang kita kerjakan gitu. Iya. Ya, terima kasih Bapak. Ini karena kita mau bikin modul ajar, jadi yang perlu Bapak ketahui yang utama banget yaitu kurikulumnya kan, gitu. Ya. Jadi di sini kita yang tahu adalah yang harus kita tahu, yang harus kita kuasai adalah capaiannya dulu. Jadi kita harus memahami capaian pembelajarannya dulu Bapak Ibu. Nah, inilah kurikulum kita, gitu. Juklak yang harus kita berikan kepada putra-putri kita. Ini juklaknya Bapak Ibu. Yaitu ini yang sudah termaktub atau yang sudah diberikan dari Kemendikbud. Nah, ini fase E Bapak Ibu. Nah, ini tujuannya ada di sini nih. Tujuannya
Ya, nanti tujuan pembelajaran kita ada di sini. Pada akhir fase E, peserta didik menggunakan teks lisan, tulisan, dan visual dalam bahasa Inggris untuk berkomunikasi sesuai dengan situasi, tujuan, dan pemirsa pembacanya. Berbagai jenis teks seperti narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, recount, report, dan teks otentik menjadi rujukan utama dalam mempelajari bahasa Inggris di fase ini. Peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk menyampaikan keinginan atau perasaan dan berdiskusi mengenai topik yang dekat dengan keseharian mereka atau isu yang hangat sesuai usia peserta didik di fase ini. Mereka membaca teks tulisan untuk mempelajari suatu atau mendapatkan informasi. Keterampilan inferensi tersirat ketika memahami informasi dalam bahasa Inggris mulai berkembang. Peserta didik memproduksi teks tulisan dan visual yang lebih beragam dengan kesadaran terhadap tujuan dan target pembaca. Nah, di dalam sini ini sudah ada tujuan pembelajarannya Bapak Ibu. Sudah ada materi ajarnya, sudah ada alur tujuan pembelajarannya yang nanti akan kita buat bersama-sama. Gitu ya. Oke, mana tujuannya? Di sini ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk berkomunikasi baik teks lisan maupun tulisan dalam bentuk visual. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian materinya yang mana? Di sini materinya ada narasi 1, 2 deskripsi, 3 prosedur, 4 eksposisi, 5 recount, dan 6 report. Nah, ini tes otentik ini kan tidak perlu diberikan dalam pembelajaran, ini sebagai rujukan saja. Gitu dalam mempelajari bahasa Inggris. Kemudian di sini juga ada kognitifnya, ranah kognitifnya, gitu ya, baik itu berupa pengetahuan maupun berupa keterampilan dan sikap. Di sini sudah kita bisa lihat di dalam capaian pembelajaran ini, Bapak Ibu. Gitu. Nah, nanti kita tinggal mengembangkan di dalam membuat alur tujuan pembelajarannya. Gitu. Jadi setiap materi ajar nanti ada alur tujuan pembelajaran. Gitu ya. Bapak Ibu bisa membuat misalnya narasi, apa kognitif apa yang akan Bapak Ibu inginkan dari putra-putri kita? Apa yang akan dicapai? Gitu ya. Ini semua sudah ada di sini. Kira-kira yang mana ya Bapak Ibu? Di sini ada ranah kognitif, ada ranah keterampilan, yang mana ya Bapak Ibu? Ya di sini ada menulis. Jadi kita harus bisa menulis, berarti ini ranah keterampilan. Bisa berbicara, berarti ini adalah ranah keterampilan gitu kan. Kemudian apa yang mau kita inginkan dari anak-anak? Anak-anak bisa mempelajari, bisa menyampaikan gitu ya. Menyampaikan keinginan, bisa berdiskusi mengenai topik gitu. Nah, ini adalah bisa membaca, mendapatkan informasi, bisa memahami informasi gitu, bisa memproduksi. Nah, ini adalah semua udah ranah kognitif ya di dalam tujuan capaian pembelajaran yang ada di sini. Nah, dari sini Bapak Ibu nanti kita buat alur tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajarannya dulu sudah ada di sini nih. Ya, ada di elemen. Gitu. Elemennya menyimak berbicara. Materinya apa? Ya, dalam menyimak berbicara di sini, peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan guru, teman sebaya, dan orang lain dalam berbagai macam situasi dan tujuan. Mereka menggunakan dan merespon pertanyaan. Berarti mereka asking and giving to respond dialog misalnya bisa. Merespon pertanyaan, merespon jawab pertanyaan, merespon dialog percakapan misalnya. Merespon sebuah diskusi lebih luasnya lagi. Nah, di sini menggunakan merespon pertanyaan dan menggunakan strategi untuk memulai dan mempertahankan percakapan dan diskusi. Mereka memahami dan mengidentifikasi ide utama yang mencari main idea misalnya dalam dialog tersebut dan detail relevan dari diskusi atau presentasi mengenai topik yang dekat dengan kehidupan pemuda.
Mereka menggunakan bahasa Inggris untuk menyampaikan opini terhadap isu yang dekat dengan kehidupan pemuda. Ya, berarti di sini kita bisa mencari materinya apa nih? Asking and giving opinion bisa juga. Seperti itu Ibu ya. Jadi sudah tercatat di sini. Kita tinggal menganalisa tadi. Jadi kita analisa dulu nih Bu capaiannya. Dalam berbicara apa yang akan kita ajarkan kepada putra-putri kita. Kemudian keterampilan apa yang akan Bapak Ibu inginkan dari putra-putri kita. Ini semua sudah termaktub di dalam capaian pembelajaran ini. Nah, ini nanti yang kita letakkan di dalam tujuan pembelajaran di modul ajar kita. Gitu. Nah, dari sini kita bisa membuat alur tujuan pembelajarannya. Misalnya Bapak Ibu mengajarkan asking and giving opinion misalnya gitu. Atau menawarkan bantuan misalnya gitu ya. Di situ kita buat alurnya, alur tujuannya. Tujuannya yang utama apa? Ini termaktub di sini. Tujuan yang utamanya apa? Anak bisa merespon percakapan, bisa berdiskusi, bisa kemudian berkomunikasi, menyampaikan pendapat, berarti mempresentasikan. Nah ini ya, jadi ini adalah ranah kognitif atau ranah keterampilan yang akan kita inginkan dicapai oleh putra putri kita. Baik Bu Itu Uung, Bapak Ibu mohon kita maaf. analisa. Bu Uung. Ya Ibu Nurul, kelamaan ya? Bukan, mohon maaf mungkin karena kan memang tadinya rencananya kita sudah mengerjakan ya. Kalau bisa begini Bu Uung, bisa dibagikan form gitu, form yang untuk TP. Jadi kita teman-teman juga bisa membuat TP-nya dulu dari sini Bu. Jadi kita bekerja kan kita hari ini rencananya menghasilkan modul ya Bu. Tapi ini waktunya sudah tinggal 20 menit lagi Bu. Jadi Oke, bisa. baik Bapak Ibu, gini saja kita kelompokkan saja ya dulu Bu Nurul, Bu Eni menjadi 8 kelompok. Siap Bu. Sudah Ya. adakah nama-namanya Bu? Iya Ibu Eni, Ibu Ya, Siska kemarin Bu sudah Siska ada. mungkin yang udah menyiapkan. Nah itu nanti Bapak Ibu kita break ke breakout room. Kemudian kita nanti membuat modul ajar. Ya, modul ajar kemarin formnya sudah diberikan ya Bapak Ibu. Form modul ajarnya sudah diberikan kemarin. Dan Ibu bisa gunakan atau kalau ya seandainya karena ini berkelompok, Bapak Ibu mungkin silakan berkoordinasi dengan kelompoknya masing-masing. Nanti format apa yang bagus untuk dibuat sebagai modul ajar kita. Nah, kalau yang ini nanti dibagi per breakout room. Nanti Bapak Ibu mengisi. Ya, pertama menganalisa dulu capaiannya. Kemudian karena materinya sudah ada Bapak Ibu, silakan membuat alur tujuan pembelajarannya. Karena kemarin sebetulnya harusnya sudah membuat. Kemungkinan juga teman-teman ada yang udah membuat, nanti bisa di board itu disampaikan kali Bu. Iya, barangkali. Ya, mohon maaf ini Dibagi Bapak dulu Ibu, nih, barangkali waktunya kita tinggal bisa sedikit. diskusi, kita Ya. bisa membuat modul ajar secara mandiri, secara berkelompok, artinya nanti bahasa Inggris menghasilkan modul yang sudah Bapak Ibu buat secara bersama. Nah, ini kita cuma ada formnya gitu Bapak Ibu, form dari, ini sudah kebaca belum Bapak Ibu? Bung, sudah dibagikan aja ke ini nih, ke chat room kali bisa, Bung. Kasih Iya. di chat room, jadi teman-teman sudah dapat. Bapak Ibu silakan di-download sendiri, sekarang semuanya sudah ada di grup WA ya, silakan Ibu Bapak Ibu mendownloadnya. Di sana sudah ada formatnya, tinggal Ibu Bapak Ibu mengisi saja ya dengan materi ajar apa yang akan Bapak Ibu buat untuk modul ajarnya. Karena ada 6 ya, seharusnya sih 8 ya, tapi kita 6 dulu deh untuk materinya ya, materi genre-nya ya, teksnya ya, reading teksnya ya Bu. Jadi kalau 6 ruangan kira-kira
Sudah bisa, Bu? Di breakout? Bu Eni? Mohon maaf Bu Ung, ini kan yang utama kita mesti tahu kita itu ada di kelompok mana. Jadi bagaimana pembagian itunya, Iya, barangkali disebutkan aja ya Bu ya, disebutkan aja ya kelompok-kelompoknya. Nanti tinggal masuk ke ruangnya, kita breakout di ruangannya. Karena kalau membreakout ini susah juga. Ini sudah di breakout, iya. di breakout, tinggal mau masuk kemana gitu. Iya, sudah di breakout ya. Karena nama-namanya ada Ibu, Bapak, Ibu, satu kelompok ada berapa Bu Eni? Karena cuma 38 nih orangnya. Ini 38 atau berdasarkan yang kemarin kan sudah hadir Bu, yang minggu lalu. 8 atau orang ya? yang ada ini aja dulu ditambahkan dengan yang kemarin hadir gitu aja bagaimana? Diinfokan maksudnya nantinya. Oh iya, iya. Bu Eni mohon maaf. Silakan Bu Siska mungkin Bu bisa Eni, lebih detail. Ya, Bu Siska. kalau misalnya kita ngambil kelompoknya berdasarkan yang sekarang, Bu Eni, itu belum ada yang ngisi absen baru setengahnya, Bu Eni. Mohon maaf. Nah, jadi kalau menurut saya nih, menurut hemat saya, alangkah lebih baiknya kalau kita menyusun kelompoknya berdasarkan kelompok yang kemarin, begitu Bu Eni. Bagaimana Bu Eni? Bu Uung. Silakan Ibu. Mohon maaf kepada para partisipan, mohon tolong diisi terlebih dahulu. Di chatroom sudah ada absen, tolong diisi absensinya ya. Kemudian menghemat waktu ini Bu Ung ya, karena kita sudah tinggal 10 menit lagi, 15 menit lagi ya. Jadi apakah itu untuk pembagian breakout room-nya itu masih layak gitu atau enggak? Jangan-jangan sampai 10 menit lagi membagi. Ini kalau menurut saya nih hematnya Bu Ung ya, karena sebenarnya pembagian itu sudah ada ya sebelumnya ya, sudah disiapkan ya, karena hanya membaginya saja. Kalau bisa dari Bu Siska itu silakan dibagikan saja, nanti teman-teman yang belum masuk ke kelompok itu nanti kita masukkan ke breakout room-nya. Bagaimana Ibu menurut Ibu Ung? Iya, Ibu langsung saja join kali Bu, langsung saja join. Sudah ada breakout-nya, sudah bisa dilihat ya Bapak Ibu? Iya. Itu Sudah ada usulan langsung dari saja join, misalnya satu kelompok, satu ruangan itu 8 orang. Kalau misalnya sudah lebih dari 8 orang, silakan bergabung ke tempat yang lain gitu saja Bapak Ibu. Biar memudahkan. Iya. Mohon maaf nih Bu Ung, karena memang 10 menit lagi ya waktunya, kalau kita masuk breakout room juga agaknya kehabisan waktu juga. Ini ada juga usul dari teman kita nih Bu Sylvia. Usulnya kalau ngerjakan modulnya mandiri gitu loh. Tapi kita berbagi gitu. Kalau menurut saya gini aja, yang kemarin itu dibuat sama Bu Siska, itu diberikan judul aja. Jadi dibagi kepada teman-teman. Kita tidak usah masuk breakout room, teman-teman mengerjakan mandiri. Nanti kita berikan link untuk pengumpulan tugasnya, untuk bisa kita sama-sama ngecek gitu Bu. Kira-kira yang ini yang harus kita kita pakai gitu, atau kita sesuaikan dengan isi dari kompetensi yang ada. Bapak Ibu keberatan nggak kalau misalnya lebih dari jam 3? Keberatan? Kalau keberatan berarti Bapak Ibu melaksanakan tugas, maksudnya pembuatan modulnya dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing gitu. Tapi kalau tidak keberatan gitu, Bapak Ibu mungkin bisa bergabung dengan teman-teman yang lain gitu untuk mendengarkan teman-teman juga yang saya udah buat gitu misalnya. Seperti itu. Tapi kalau keberatan, kalau waktunya sudah mau habis, kita buatnya di rumah saja masing-masing Bapak Ibu. Saya kira yakin Bapak Ibu sudah canggih semuanya kan, tinggal membaca saja dan sudah punya pengalaman juga. Kita semua sudah punya pengalaman dalam membuat RPP barangkali ya. Hanya saja berbedanya kita sudah punya semua, kita beralih kepada capaian pembelajaran. Jadi tujuannya semua ada di dalam capaian pembelajaran gitu. Materinya semua ada di capaian pembelajaran. Kita tinggal membuat aja
modul ajar yang ada sudah ada itunya, sudah ada formnya gitu. Silakan tinggal diikuti saja kalau memang mau ikut yang itu. Baik Bu Uung. Tapi kalau yang Mohon punya, maaf. mungkin Bapak Ibu punya yang sudah punya, silakan nanti kita share lagi. Setiap Bapak Ibu men-share atau men-share pengalaman, oh ini modul saya, itu lebih bagus Bapak Ibu barangkali Bapak Ibu sekalian memberikan apa namanya share gitu kepada kita, mana yang terbaik modul Maaf yang Bu akan kita Uung, buat. ada Pak Suprapto mungkin ingin memberikan masukan. Silakan Pak Prapto. Oh iya silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya punya ide barangkali begini, biar teman-teman fokus juga hari ini kan juga puasa ya, ibu-ibu juga perlu persiapan untuk memasak dan lain-lainnya. Saya lupa kalau lagi puasa. Ibu-ibu, bapak ini akan mengerjakan mandiri. Ya. Nanti dikumpulkan dalam link yang sudah kita sepakati. Nanti pertemuan berikutnya kita akan kupas seperti apa, apakah sudah sesuai atau belum pengerjaan itu. Kita masih ada 1 kali kesempatan lagi nanti insya Allah minggu depan, supaya nanti kita teliti sama-sama, karena kan kita juga masih blank, cara pembuatannya juga masih belum tentu benar. Kita sudah ada formatnya, sudah mendapat keterangan dari Bu Uung secara sepintas, nanti kita implementasikan buat mandiri, lalu kita kirimkan, dan nanti ya sebagai korektornya mohon izin Bu Uung untuk bisa melihat seberapa jauh dan kemudian kesalahannya di mana, nanti kita bisa perbaiki. Dan kalau sudah betul nanti kita akan bukukan, kita satukan jadi sebuah panduan modul ajar yang kita pakai nanti di semester berikutnya gitu Bu Uung. Bagaimana kira-kira? Iya. Maaf Bu, baiknya, Pak? ada timingnya nggak nih, deadline-nya sampai kapan gitu? Terus usul aja. Nah dari hasil yang sudah dikerjakan oleh teman-teman, nanti kan masih ada 1 kali pertemuan, itu apa ya, dipaparkan, bukan dipaparkan, mungkin diperlihatkan pada saat di pertemuan terakhir itu. Usul aja barangkali. Bu Eni boleh usul, Bu Eni? Silakan Ibu. Kita kan udah ada beberapa materi, jadi biar lebih jelas lagi, misalkan kalau memang pembagian kita, walaupun kita mandiri, mungkin ada masing-masing gitu ya. Jadi misalkan ini siapa mengerjakan narasi, naratif, kemudian deskriptif dan sebagainya, supaya lebih terfokus gitu ya. Jadi cukup mengerjakan 1, tapi nanti kita benar gitu. Yang mana sih yang pasti kita modulnya? Usulan Betul saya nih Bu gitu. Chandra. Betul Bu Chandra, ini kan sudah dibuat sama Bu Rizka ya, yang untuk Bu Rika untuk apa namanya pengelompokannya. Nanti pengelompokannya sudah ada judul yang mau kita coba untuk buat gitu. Ya. Hari ini di-share bisa ya Bu ya? Untuk pengelompokan itu, jadi biar cepat kita kerja cepat. Ya Bu Siska bisa ya? Halo Bu Siska. Insya Allah bisa, karena memang sudah dibuat sama Bu Siska. Nah itu boleh katanya sip. Baik Bu Uung, Ibu sekalian, mungkin tadi yang disampaikan Ibu Uung penguat buat kita semua untuk membuat modul ajar kita ya untuk kurikulum Merdeka ini. Sebelum kita kembali ke penutupan, saya pikir Bu Uung berikan statement dulu, closing statement dulu, dan mengakhiri aktivitasnya. Terima kasih Bu Uung, silakan. Iya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih Ibu Nurul, terima kasih Bapak Prapto, semua pengurus Ibu Eni, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir hari ini, saya ucapkan terima kasih. Kemudian yang kedua, saya mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan masih belum bisa dapat Ibu Bapak pahami, namun mungkin nanti semuanya bisa diberikan materi yang telah disampaikan dan Bapak Ibu bisa miliki. Kemudian untuk modul ajar barangkali ada beberapa contoh yang ada nanti akan di-share ya terkait materinya, mungkin Bapak Ibu bisa mencontohnya atau mengkreasinya lebih baik lagi, ya disilahkan gitu ya, karena yang kami buat belum tentu benar gitu, karena juga belum dicek gitu, belum dicek, kecuali mungkin yang dari pusat sana yang di kurikulumnya itu sudah ada pembuatan tertentu gitu. Namun yang kami buat gitu belum ada yang
mengoreksinya kecuali dari kepala sekolahnya sendiri. Jadi nanti Bapak Ibu silakan ya yang sudah dibuat akan saya share, kemudian boleh Bapak Ibu menggunakannya atau mengkreasikannya kembali lebih baik lagi, dan kita bersama-sama membuat modul ajar yang terbaik untuk bidang studi kita, yaitu bahasa Inggris wilayah 1 Jakarta Selatan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti Bapak Ibu diberikan format yang ada, dan nanti Ibu Siska sudah mengelompokkan Bapak Ibu sekalian untuk membuat modul ajar masing-masing yang ada di capaian pembelajaran. Jadi 6 materi itu yang akan Bapak Ibu buat, berarti kita akan menghasilkan 6 modul. Ya, kalau memang mau ditambahkan dengan giving opinion atau mungkin tawaran dan satu lagi gitu ya, bisa silahkan ditambahkan. Namun yang utama kita bicara 6 modul dulu Bapak Ibu. Jadi nanti per kelompok sudah disiapkan oleh Ibu Siska untuk pengelompokannya. Disilahkan untuk Bapak Ibu mengerjakannya secara mandiri dengan kelompoknya, berdiskusi ya di luar ini. Nah, kemudian nanti barangkali ya Ibu Nurul nanti di lain kesempatan ya seperti tadi yang disampaikan Ibu Eni, Bapak Ibu bisa mempresentasikannya hasil yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu sekali itu. Nanti mungkin ya Pak Prapto, ada nggak kita mau ketemu guru-guru MGMP ini, yaitu secara luring gitu, mungkin nanti ada halal bihalal, barangkali sekaligus pemberian sertifikat, gitu barangkali. Jadi kita bisa berkumpul silaturahmi secara bersama, ya kita mengenal lebih jauh, lebih baik lagi, secara dekat, ya kita bisa berkolaborasi gitu ya untuk menghasilkan yang terbaik. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf ya. Mohon maaf atas kesalahan yang saya buat, barangkali mohon dikoreksi ya, yang benar silakan diambil yang baiknya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, saya akhiri pertemuan kita kali ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Tangan dong buat Ibu, banyak ya. Baiklah, terima kasih untuk Ibu yang sudah memberikan berbagi ilmunya ya. Mudah-mudahan dengan berbagi ilmu ini kita semua nanti dapat menjadi tenaga-tenaga ahli dalam bidang kita masing-masing, yaitu memberikan pembelajaran buat anak-anak kita semuanya. Bapak dan Ibu mengingatkan kembali atau memberikan penjelasan ulang mungkin yang disampaikan oleh Bu Uung, kita akan membuat hasil kerja kita, yaitu Bapak dan Ibu mempersiapkan CP-nya, lalu membuat atau mengisi form untuk analisis ya, analisis di TP dan ATP. Bapak Ibu silakan diisi yang sudah diberikan oleh Ibu Uung, lalu kemudian kita lanjutkan dengan membuat modul ajar masing-masing di rumah sesuai nanti pembagiannya yang akan dibagi oleh panitia. Bapak dan Ibu sekalian, yang disampaikan oleh Bu Uung tadi ada 6 modul ajar, maksudnya ini satu modul ajar sebenarnya, satu modul ajar terdiri dari 6 poin-poin ya Bu ya, 6 materi, yaitu materi-materi yang ada di CP, capaian pembelajaran. Itu nanti akan jadi satu buku yang kita sebut dengan modul ajar. Jadi bukan satu-satu terpisah, tidak, tetapi dari 6 materi kita ini kita jadikan satu. Ya, jadi satu seperti buku ya, di dalamnya nanti kita akan buat yang kata pengantar, kemudian pengesahan, ya lembar-lembar pengesahan ya Bu ya. Mungkin akan kita tambahkan schedule dan segala macam, ini sesuai dengan kebutuhan sekolah kita masing-masing. Bapak dan Ibu perlu diingatkan sekali untuk pengisian pada modul ajar, kita perlu lihat 3 komponen ya, 3 komponen yang pasti dan harus wajib kita jalankan, yaitu yang pertama, komponen pertama adalah informasi umum. Nanti Bapak dan Ibu untuk mengisi informasi umum ini boleh dicek ulang lagi dari PowerPoint yang disampaikan oleh Bu Uung ya. Materinya mungkin tadi sudah disampaikan kepada teman-teman di grup kita, grup Kurma. Kemudian yang kedua ada komponen inti.
Ya, komponen inti perlu dicek ulang lagi sama Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah lampiran-lampiran. Ya, mudah-mudahan apa yang nanti Bapak dan Ibu buat itu tidak akan berjauh ya, tidak akan jauh sehingga tidak banyak perombakan. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas kehadirannya di virtual Zoom ini. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi ibadah kita ya, bagi yang berpuasa, ibadah Ramadannya bertambah banyak gitu ya. Kemudian mohon maaf apabila dari panitia masih kurang sempurna, karena kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua hanya mencoba untuk menjadi sempurna. Demikianlah Bapak dan Ibu sekalian, saya sendiri sebagai moderator atau MC ya, atau juga pokoknya saya membantu untuk Bu Uung dan teman-teman ya sebagai moderator. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata ya atau salah perbuatan, kepada Allah saya mohon ampun. Demikianlah akhir dari pertemuan kita di siang hari ini. Sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.